Mengapa ada puluhan merek sepatu di toko, padahal fungsinya sama? Mengapa Anda bebas menentukan harga jual nasi goreng di depan rumah Anda sendiri? Dan mengapa kesenjangan antara yang sangat kaya dan yang sangat miskin begitu nyata? Semua jawaban itu bermuara pada satu istilah yang sering didebatkan, namun jarang dipahami sepenuhnya: kapitalisme. Hari ini kita akan membedah mesin yang menggerakkan ekonomi dunia. Kita akan bicara tentang sejarahnya yang berdarah, cara kerja yang jenius, hingga kritik tajam yang menghantuinya. Selamat datang di pembahasan tuntas sistem ekonomi kapitalis. Secara sederhana, kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana alat produksi seperti pabrik, tanah, dan teknologi dimiliki secara pribadi, bukan oleh negara. Di sini, motif utamanya adalah keuntungan. Dalam sistem ini, Anda adalah nahkoda bagi kapal ekonomi Anda sendiri. Anda bebas berinovasi, bersaing, dan menimbun kekayaan. 3 pilar utama kapitalisme. 1. Kepemilikan pribadi. Hak Anda untuk memiliki aset secara sah. 2. Pasar bebas. Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, bukan keputusan pemerintah. 3. Persaingan. Inilah bahan bakar inovasi. Jika Anda tidak lebih baik dari kompetitor, Anda akan tertinggal. Kapitalisme tidak muncul secara tiba-tiba. Dulu, dunia dikuasai sistem feodalisme. Tanah milik raja, rakyat hanya menumpang bekerja. Tapi, pada abad ke-16, perdagangan lintas samudera mulai meledak. Muncul kelas baru, para pedagang. Titik baliknya terjadi pada tahun 1776, ketika seorang pria bernama Adam Smith menerbitkan buku The Wealth of Nations. Smith berargumen bahwa jika semua orang dibiarkan mengejar kepentingannya sendiri, maka secara tidak sadar mereka akan memajukan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Ia menyebutnya sebagai The Invisible Hand atau tangan tak terlihat. Lalu datanglah revolusi industri, penemuan mesin uap mengubah segalanya. Produksi massal dimulai, modal kapital menjadi raja, dan struktur dunia berubah selamanya, dari agraris menjadi industri. Bagaimana kita tahu sebuah negara menganut kapitalisme? Ada ciri-ciri yang sangat kontraks. Kebebasan berusaha, siapapun boleh memulai bisnis apapun selama legal. Kedaulatan konsumen, di sini pembeli adalah raja. Keinginan konsumen menentukan apa yang diproduksi pabrik. Campur tangan pemerintah minim, pemerintah ibarat wasit. Mereka memastikan aturan main ditaati, tapi tidak ikut menendang bola. Sistem harga, harga adalah sinyal. Jika harga masker naik saat pandemi, itu sinyal bagi produsen untuk memproduksi lebih banyak. Kapitalisme adalah pedang bermata dua. Sisi terang, sistem ini telah mengangkat miliaran orang dari kemiskinan ekstrim. Persaingan melahirkan iPhone, pengobatan kanker, dan internet cepat yang Anda gunakan sekarang. Kapitalisme sangat efisien dalam mengalokasikan sumber daya karena didorong oleh insentif. Namun, sisi gelapnya, kapitalisme tidak peduli pada moralitas. Tanpa regulasi, ia bisa memicu eksploitasi pekerja, kerusakan lingkungan demi profit singkat, dan ketimpangan kekayaan yang ekstrim, di mana 1% populasi menguasai aset lebih banyak dari 99% sisanya. Dunia saat ini sebenarnya tidak lagi menganut kapitalisme murni. Sebagian besar negara menggunakan ekonomi campuran, di mana pasar bebas berjalan, namun negara tetap menyediakan jaring pengaman sosial. Kapitalisme mungkin tidak sempurna, ia penuh dengan krisis dan keserakahan. Namun, sejauh ini, ia adalah mesin paling kuat yang pernah diciptakan manusia untuk menciptakan kemakmuran global. Tantangannya sekarang, mampukah kita membuat kapitalisme yang lebih manusiawi? Bagaimana menurut Anda? Apakah kapitalisme masih menjadi sistem terbaik untuk masa depan kita, atau sudah saatnya kita mencari alternatif lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.